Nasıl için fırsat kolluyorlar. Kan Faria dari pondok. Halime Sultan ingin kamu mengetahuinya. Safie pun bertanya, apakah hanya itu saja? Menekse pun menjawab, ya Sultana, hanya itu saja. Safie pun berkata, bagus, terus awasi Kosem Sultan. Menekse pun lalu keluar. Safie pun berkata, Janet datang kemari bukan tanpa alasan. Kosem tidak akan berhenti. Kösem rahat durmayacak. Cennet. Di ibu kota, Janet telah kembali. Kosem pun menghampirinya. Ejang. Kosem pun berpesan pada Hechan agar pergi kepada Valide dan katakan aku akan datang mengambil Mehmet. Hechan pun lalu pergi. Kosem lalu bertanya kepada Janet, bagaimana, apakah dia menyukai hadiahku? Janet pun menjawab, ya tentu saja, dia sangat berterima kasih. Kösem Sultan. Vallahi canımı zor kurtardı. Kosem Sultan, aku hampir tidak bisa menyelamatkan hidupku. Kosem pun menjawab, bagus, sekarang pasti dia sudah menjadi sangat khawatir. Gürbüz aile konuşabilir. Apakah kamu sudah bicara dengan Gurbus A? Janet pun menjawab, aku telah bicara dengannya, dan Bulbullah yang mengganggunya. Dia mengatakan dia merasa kesulitan karena ada Bulbul. Tanrım, müjdeler olsun. Tidak lama, Hechan datang dan mengatakan kalau raja telah kembali. Kosem pun tersenyum senang. Ia pun langsung berlari menemui raja. Şükürler olsun. Kösem Sultan, Kosem sampai di depan pintu. Zulfikar pun mempersilahkan Kosem masuk karena raja sudah menunggunya. Saat Kosem akan masuk, ia pun kembali kepada Zulfikar. Kosem lalu mengatakan kalau ia melihat Sain Giray. Şahin gireyim mi? Zulfikar pun bertanya di mana ia melihat Sain Giray. Kosem pun menjawab, aku pergi ke Pondok Hudai, lalu aku melihatnya di sana. Tampaknya ia masih bekerja dengan Faria Sultan. Kita harus menyingkirkan pengkhianat itu. Kalau tidak, mereka akan menimbulkan masalah pada kita. Setelah melaporkan hal itu, Kosem pun masuk ke dalam ruangan. Saat sudah masuk, Kosem langsung memeluk raja. Kosem berkata, sangat sulit hidup di istana ini tanpa dirimu. Raja menjawab, semuanya sudah berakhir. Aku telah kembali kemari. Kosem pun berkata, aku sangat khawatir akan apapun. Sejak putraku telah lahir, Golge juga telah meninggal. Raja pun berkata, Zulfikar sudah memberitahukanku. Semoga jiwanya tenang. Apa kabarmu? Apakah putraku baik-baik saja? Sen nasılsın peki? Oğlum? Kosem menjawab, terima kasih pada Tuhan, Mehmet baik dan sehat. Aku tidak berkedip sedikit pun untuk memastikan dia bahagia. Tapi aku tidak baik-baik saja, Ahmed. Sejak hari Safie Sultan mengancamku dengan putraku, aku menjadi tidak bisa tidur. Siang dan malam sama saja, aku merasa kelelahan. Raja pun lalu memeluk Kosem kembali. Kitap düştü. Di pondok, Safie datang menemui putrinya. Faria lalu berkata, aku akan kehilangan pikiranku berada di sini. Seakan itu tidak cukup, Kosem datang kemari. Dia membuatku gelisah. Kösem geldi bugün. Safie pun bertanya, apakah dia mengancammu? Faria menjawab, dia mengatakan jika aku bertobat, dia akan bicara pada raja untuk memaafkanku. Ia mengatakan kebohongan, jadi aku mengatakan padanya, aku tidak percaya padanya. Dia lalu menumpahkan kebencian dan juga kemarahannya. Dia benar-benar bodoh. Akılsız. Safie berkata, jangan meremehkan Kosem Farie. Kita berada di situasi ini karena dirinya. Dia akan sangat sulit dihadapi. Dia akan membuat jebakan. Kamu aman hanya bila berada di sini. Jangan melupakan hal itu. Farie pun menjawab, aku tahu, mulai dari sekarang aku akan mematuhi dirimu. Safie pun berkata, bagus. Tapi apakah Mehmet masih mengunjungimu? Farie pun diam tidak menjawab. Safie pun merasa khawatir. Safie pun berkata, aku mohon jangan bicara padanya. Beyaz. Faria pun menjawab, jangan khawatir, aku telah menghapus dirinya
dari dalam hatiku. Aku bahkan tidak ingin melihat wajahnya. Apapun yang terjadi padaku, terjadi karena dirinya. Harapanku hanyalah darimu. Kumohon, keluarkan aku dari sini. Aku ingin kembali ke istanaku. Safie pun memeluk putrinya, lalu berkata, sabarlah sayangku, kita hanya menunggu waktu. Raja akan melakukan ekspedisi dan dia akan pergi secepatnya setelah persiapan selesai. Ketika saat itu, maka tidak akan ada lagi Sultan Ahmed ataupun Kosem. Ne Sultan Ahmet kalacak, ne de Kösem. Fariye pun merasa lega mendengar hal itu. Di ruangan raja, Handan dan Zulfikar dipanggil untuk melaporkan semua kejadian yang terjadi. Tüm mesuliyet bana ait aslanım. Handan berkata, akulah yang bertanggung jawab penuh. Seharusnya aku tetap membuka mata apapun yang terjadi. Aku tidak punya alasan. Namun aku telah membuat pencegahan setelah hal itu. Mereka yang terlibat telah mendapatkan hukuman bagi mereka. Setelah mendengar laporan dari ibunya, kini giliran Zulfikar. Zulfikar pun berbicara. Investigasi tentang kematian Lala Mehmet Pasha masih terus berjalan rajaku. Handan pun berkata, ini semua adalah jebakan untuk Dervish Pasha. Mereka telah membuatnya masuk ke dalam penjara meskipun dia tidak bersalah. Akhirnya kamu kembali. Nihayet geldin. Raja pun berkata, Zulfikar, bawa Safie Sultan kemari. Zulfikar pun lalu pergi melaksanakan perintah itu. Emredersin hünkârım. Raja lalu berkata lagi, Ibu, Kosem, kembalilah ke harem. Hünkârım. Saat Kosem akan berjalan keluar, Raja pun menarik tangan Kosem, lalu berkata, nanti kembali lagi padaku. Aku merindukanmu dan juga putraku. Hasret kaldım. Kosem pun tersenyum kemudian pergi. Vezir Azamlık, Di sidang dewan, Nasu berkata, kamu harusnya menjadi Wazir Agung Hijr Pasha. Kamu juga lebih senior daripada wazir lainnya. Hijr pun menjawab, aku tidak tahu jika itu akan sesuai. Semuanya tergantung dengan keputusan raja. Nasu pun berkata, tentu saja itu sangat sesuai. Safie Sultan ada di sisimu. hoş geldiniz. Tidak lama Murad pun tiba. Nasu pun berkata, kami membicarakan tentang Lala Mehmet Pasha. Murad pun menjawab, semoga dia beristirahat dengan tenang. Dia adalah Pasha yang sangat bernilai, yang melayani negara sangat baik. Haydi. Ne dersin? Nasu pun bertanya, apa yang kamu pikirkan Murad Pasha? Siapa yang kamu pikir akan ditunjuk oleh raja sebagai Wazir Agung? Kamu sudah memiliki pengalaman puluhan tahun. Tecrübesine sahipsiniz. Murad pun menjawab, pengalamanku hanyalah menunjukkanku bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang pantas baginya. Baik atau buruk, mereka akan mendapatkan apa yang pantas bagi mereka. Olduğunu yaşar.